Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan Irene Purwito. Mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus Engkau turut campur tangan ketika kami melayani Engkau. Biarlah Roh Kudus, kami percaya hari ini Kau berikan tema kepada setiap anak-anak-Mu. Melayani secara rohani atau melayani secara jasmani. Kau urapi Tuhan anak-Mu Irene, dan Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang akan terjadi. Dan firman ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pengikut Kristus dituntut peka dalam penderitaan. Karena itu penting sekali untuk kita ketahui. Kesulitan kepada sesama kita. Jadi kita harus peka untuk ikut Tuhan Yesus. Mereka ini sebenarnya 3 bersaudara. Maria, Marta, dan Lazarus. Yohanes 11 ayat 32 Tuhan katakan demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Betapa teguhnya iman daripada Maria. Kita dikasih lihat Tuhan. Ini loh Maria, saudara Marta yang teguh imannya, yang penuh imannya, yang kuat imannya. Dia tersungkur di depan Tuhan Yesus dan meminta kepadanya, kalau Tuhan datang duluan, pasti Lazarus gak akan meninggal, tidak akan mati. Inilah iman. Inilah Maria mempunyai iman yang luar biasa. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan? Punyakah iman seperti Maria? Begitu luar biasa, begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan. Apakah iman kita seperti Maria? Kita sering menemui persoalan, masalah. Sudah pernahkah kita tersungkur di bawah kaki Tuhan? Kita banyak sekali orang yang bermasalah, orang yang penuh persoalan. Bahkan sudah banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang hal ini. Tapi belum tentu kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ketika suami saya ada di ICU Singapura, saya hanya tersungkur di tanah dan hanya berharap kepada Tuhan. Itu yang kami lakukan. Tapi banyak orang yang mendengarkan firman itu. Tinggal kita berbuah atau tidak, bertumbuh atau enggak. Mari kita lihat Maria. Kita lihat buahnya ketika dia percaya kepada Tuhan dan memperlihatkan imannya di hadapan Tuhan. Tuhan hatinya terharu, Tuhan hatinya rindu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Gimana hati Tuhan? Sangat senang. Hati Tuhan sangat gembira karena anak-anaknya sangat percaya kepada Tuhan Yesus. 100% Maria percaya kepada Tuhan. Pernahkah di dalam hidup kita seperti Maria yang imannya 100% kepada
percaya kepada Tuhan Yesus. Dan buahnya adalah Lazarus hidup kembali dari mati. Tuhan sanggup menghidupkan orang mati. Itu luar biasa. Tuhan membangkitkan Lazarus daripada kematiannya. Ini iman Maria. Wow, kita harus percaya dan punya iman seperti Maria. Mari kita lihat ayat-ayat Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekalian melayani. Iya, artinya mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sebenarnya Marta juga sangat bagus, sangat bertanggung jawab dengan adanya tamu-tamu yang datang. Ya, jangan kalian pikir Marta tidak sayang kepada Tuhan. Marta juga sayang kepada Tuhan. Dia sibuk loh buat donat kentang, buat kopi, puding kelapa, indomie, sotomi, empek-empek, ayam goreng. Jangan pikir itu tidak bagus. Itu sangat bagus dan sangat bertanggung jawab. Inilah kelompok-kelompok orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ada dua kelompok. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu ada dua kelompok. Satu, kelompok yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada satu lagi, kelompok yang melakukan seperti Marta. Ya, sangat baik, dia sibuk di dapur. Jadi dua kelompok ini kita percaya bahwa dua-duanya baik, dua-duanya sangat baik. Kalau ada pendalaman Alkitab atau persekutuan doa, kan harus ada makanan nih. Sebaiknya ketika menyiapkan makanan itu seadanya saja, karena itu bukan menjadi nomor satu untuk Tuhan. Karena Tuhan katakan apa yang dilakukan oleh Marta itu baik, tetapi itu tidak sempurna. Itu belum sempurna. Jadi sebenarnya yang Tuhan kehendaki ialah sempurna, yang baik, yang berkenan di hadapannya, yang berkenan kepadanya. Maka itu Roma 12 ayat 2 mengatakan dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Garis bawahi, kita harus berubah oleh pembaharuan budi karaktermu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, yang baik, dan mana yang sempurna. Begitu juga di dalam keluarga kita. Ada suami istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada mertua, ada ipar, dan sebagainya. Kita harus berubah untuk memiliki karakter seperti Maria di dalam keluarga. Inilah yang berkenan kepada Allah. Seperti Maria, bukan Marta. Mana yang penting dan yang harus diprioritaskan? Hayo kita lihat mana yang penting dan mana yang harus diprioritaskan di dalam hidup saudara dan saya. Ketika Maria dan Marta ada di situ, Tuhan Yesus datang setiap hari. Enggak kan? Belum tentu 1 minggu sekali Tuhan datang ke sana. Jadi mari prioritaskan Tuhan. Kalau kita seminggu sekali dengan firman dan didoakan, itu prioritas di dalam hidupmu. Artinya kita harus menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu. Kita tahu hidup kita ini hanya sementara. Jadi kita harus memprioritaskan yang kekal. Sekali lagi saya bilang bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi kita harus berani memprioritaskan yang kekal. Ini penting sekali. Hal-hal yang baik, yang jasmani,
yaitu baik. Apa? Bagi-bagi sembako, bagi ke yatim piatu, bagi nasi-nasi bungkus, ya, nolong-nolong orang. Itu baik. Tolongin orang. Orang yang kebanjiran, ya, banyak sekali. Seperti Marta, yang levelnya belum seperti Maria. Level imannya tidak seperti Maria yang dapat menggerakkan Tuhan untuk membangkitkan Lazarus saudaranya, dapat menggerakkan hati Tuhan supaya saudaranya bangkit, supaya saudaranya hidup kembali. Ini luar biasa. Jangan puas hanya dengan pelayanan tubuh jasmani saja. Seperti bagi-bagi sembako ke yatim piatu, bagi nasi-nasi bungkus, nyumbang sana sini. Hal ini baik. Tapi yang maksud Tuhan adalah harus lebih dalam. Kerinduan Tuhan hanya kebanyakan orang hanya sibuk melayani tubuh jasmani. Itu banyak sekali yang menomorsatukan hal ini. Hati-hati, ini tipu daya iblis supaya kita tidak menyelamatkan roh jiwa. Hati-hati, ini tipu daya dunia supaya kita hanya dipuji-puji saja, tidak menyelamatkan keselamatan daripada orang-orang di sekitar kita. Kalau hanya melakukan pelayanan jasmani terus-menerus, akan sulit untuk masuk ke dalam pelayanan rohani. Banyak orang di luar sana, ya, pelayanannya jasmani terus. Untuk masuk ke pelayanan rohani itu tidak mudah, sangat sulit. Apalagi banyak pengikut Kristus yang hanya melakukan pelayanan jasmani terus-menerus tanpa sadar. Hal itu dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, ya, per 20 tahun, per 30 tahun dia melakukan pelayanan jasmani. Hal tersebut baik, tapi tidak merubah karakter, ya, tidak merubah kebiasaan buruknya, ya. Bahkan orang tidak bisa merubah amarahnya, emosionalnya, tetap aja akan seperti itu. Kebiasaan buruk itu kita tidak bisa merubahnya. Karena apa? Karena melakukan pelayanan jasmani itu enak, gak pusing, ya. Sudah ditepok aja sama orang, wah hebat ya, kamu sudah nyumbang dana, gak pernah berhenti, kamu luar biasa sibuknya untuk memberikan sumbangan ke sana, sembako, nasi bungkus, semua senang dipuji dan dianggap orang itu baik hati. Tapi di balik semua itu, karakter tetap gak baik, tetap marah-marah, tetap teriak-teriak, tetap emosian, lost control, bahkan mau menang sendiri, tetap sombong. Kalau pelayanan setara tubuh rohani, ya, kita sebagai pendoa menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat di sana, pergi ke dukun lah, pergi ke taipak lah. Nah, itu penyelamatan jiwa-jiwa. Mendoakan mereka, meluruskan mereka, bahkan masalah-masalah mereka, perselingkuhan, perceraian, dipenuhi kuasa kegelapan, guna-guna, ya, suka pergi ke dukun-dukun, pelet, semua itu di belakang layar, semua didoakan, di ruang kecil yang tertutup, didoakan, dibereskan, dibebaskan mereka. Siapa yang melihat? Siapa yang akan memujinya? Akhirnya banyak yang tidak mau pelayanan secara rohani. Yang sebenarnya itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan rindukan, yaitu pelayanan tubuh rohani. Supaya bisa menyelamatkan banyak orang-orang di gereja kita. Kita melayani untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sampai terjadi perubahan bagi orang-orang yang kita layani sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Orang banyak milih
pelayanan jasmani daripada rohani. Mari kita lihat. Pelayanan jasmani itu instan, tidak perlu korban perasaan, dibangga-banggakan orang, dilihat semua orang, dipuji-puji orang, bangga banget lo bisa sumbang sana sini, tidak perlu jadi teladan karena sudah dianggap baik. Juga tidak membutuhkan komitmen. Tidak membutuhkan komitmen, bahkan sangkal diri, pikul salib, nggak perlu. Tapi ketika di rumah tetap aja berantem, tetap aja teriak-teriak. Apalagi ya tidak menghargai pembantunya, supir-supirnya, anak-anaknya nggak dihargai. Tapi pelayanan rohani, ini orang harus jadi teladan. Harus berubah, jadi terang. Dilihat orang. Karena apa? Dilihat orang, diperhatikan orang. Jadi hidup saya harus jadi teladan dulu. Jadi kalau melayani secara tubuh rohani, kita harus berubah dulu. Keluarga kita harus sudah sukacita, damai sejahtera. Keluarga kita juga sudah melayani Tuhan semuanya. Baru kita bisa. Kalau tidak menjadi teladan, bisa diomongin orang. Bisa dicaci maki orang, bisa dihakimi orang. Kalau tidak menjadi teladan, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Pelayanan rohani membutuhkan uang. Pelayanan rohani juga membutuhkan jen, ketekunan, tenaga, waktu, perasaan. Penuh penderitaan terus-menerus, memiliki beban sampai tuntas, dan penuh pengorbanan. Karena malam-malam hari, pagi-pagi hari bisa ditelepon orang, bisa dimintain pertolongan orang. Orang yang sedang mau bunuh diri, orang yang sedang dipukulin suami, disinisin orang, diejek-ejek orang. Bahkan kita juga perlu disiplin diri untuk hidup dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan firman Allah. Itu pelayanan secara tubuh rohani. Tidak mudah. Dan puji-pujian yang harus selalu ada di dalam hidup keseharian, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Perlu komitmen yang tinggi terhadap Tuhan Yesus. Makanya Marta melakukan pelayanan jasmani, sedangkan Maria melakukan pelayanan rohani. Dua kelompok itu yang terjadi di dalam setiap gereja kita. Bagi yang punya hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sangat membutuhkan Roh Kudus. Ternyata untuk pelayanan tubuh rohani itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak mampu. Jadi kita juga nggak berani congkak, kita nggak berani sombong. Semua itu Roh Kudus yang bekerja. Maka Tuhan katakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita nggak usah takut, gak usah bingung bahwa semua itu Tuhan yang sudah merencanakan. Kamu harus melayani secara tubuh jasmani atau engkau harus melayani secara tubuh rohani. Jadi kita tidak menjelekkan satu dengan yang lain. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup untuk pelayanan secara tubuh rohani. Gak akan sanggup tanpa Roh Kudus. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 dikisahkan tentang orang Samaria yang sangat baik hati. Luar biasa itu. Dalam cerita tersebut ada seseorang yang dirampok dan dihajar oleh para penyamun. Kemudian kita lihat di situ ya, ketika terkapar dan berdarah-darah karena dirampok, dirompak tadi ya, ada imam yang lewat. Imam yang lewat aja. Ada seorang Lewi
juga lewat melihat orang yang dirampok berdarah-darah, juga lewat saja. Dan ketiga, ada orang Samaria ya yang tidak pengikut Tuhan Yesus. Ya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia datang. Dia memberikan minum. Dia membawa naik ke dalam ontanya. Dan dia bawa ke hotel. Jadi, ini pelayanan tubuh rohani. Kalau mau menolong orang, harus all out. Jangan setengah-tengah. Ya, jangan setengah-setengah seperti orang yang lain itu tadi. Tapi kita harus seperti seorang Samaria yang menolongnya secara all out. Jadi kalau mau ikut Tuhan Yesus, mari kita belajar layani Tuhan secara all out. Jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Harus merelakan segalanya, waktu, tenaga, uang. Karena yang kita tolong juga adalah anak-anak Allah. Tuhan semua yang menciptakan. Allah semua yang menciptakan. Jadi dalam gereja kita memiliki banyak komunitas rohani. Contoh, saya melayani dan terlibat serta bertumbuh di dalam komunitas PA Blessing, PDKK Santo Andreas, termasuk komunitas kami, ibu rohani saya di Santo Thomas. Saya sangat bangga memiliki komunitas yang melayani secara tubuh rohani. Karena komunitas-komunitas yang saya pilih adalah komunitas-komunitas yang melayani secara tubuh rohani. Komunitas-komunitas ini luar biasa. Mereka mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, bahkan dengan segenap pikiran, bahkan dengan segenap keuangan mereka. Karena itu, Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya untuk melayani Tuhan secara tubuh rohani harus dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang yang dapat mencintai orang lain dengan segenap seperti yang Tuhan mau, yang seperti yang Tuhan perintahkan, dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Artinya dia nggak egois. Lukas 10, 28, 29 kata Yesus. Ini langsung Tuhan yang berbicara kepadanya. Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, untuk orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Banyak orang yang bertanya kalau untuk menolong, untuk sesama kita, masih juga bertanya, siapakah sesamaku manusia? Maaf, orang-orang yang seperti itu bukan orang yang bebal, tapi orang yang munafik, orang-orang yang kurang ajar. Sebetulnya dia sudah tahu, tapi dia bertanya, siapa sih sesamaku manusia yang harus aku tolong? Sudah tahu, tapi tetap tidak melakukannya. Itu orang Farisi, orang Lewi tadi, ya, dia sudah tahu. Walaupun dia banyak urusan, makanya dia tidak melakukan pertolongan, gitu. Dia banyak urusan, kita tahu. Jadi iman orang Lewi itu tadi banyak urusan, ya, persoalan yang kita nggak tahu. Nah, tapi dia sudah tahu, tapi dia tidak melakukannya. Banyak orang-orang Katolik sekarang ini yang tahu tapi tidak melakukannya. Banyak sekali. Mari kita mulai melakukan pelayanan di dalam hidup kita secara rohani. Ya, harus berani ambil resiko di dalam pelayanan itu. Mau diomongin orang kek, dianggap apa sama orang, kita harus maju terus. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Ya, Marta juga udah ngamuk-ngamuk, Marta juga kesel gitu. Tapi lihat,
Maria tetap dia mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Karena itu yang terpenting dan sempurna. Mulailah sekarang dari keluarga sendiri dulu, lingkungan kita dulu, komunitas dulu, tempat kerja kalian, tempat sekolah atau kampusmu. Ya, mari kita belajar untuk itu. Berikan kepada mereka yang terbaik. Inilah pelayanan secara jasmani atau pelayanan secara tubuh rohani. Pelayanan secara tubuh jasmani atau pelayanan secara tubuh rohani. Tubuh rohani ada resiko besar. Tapi Maria melakukan hal itu. Mari saudaraku yang terkasih, sudah saatnya kita harus semangat untuk melayani yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekian sharing iman saya hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.